warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Pragmatik yang beranggotakan Hesti Irasandia NIM A1 B1190086, Fitriani Azhari NIM A1 B119109, Seli Trilestari NIM A1 B119125. Kami akan membahas buku Implikatur Percakapan Anak Usia Sekolah Dasar yang penelitian oleh Profesor Dr. Mujiono Wiryotinoyo MPD. Baiklah, bab 1 pendahuluan, kita akan membahas latar belakang pemilihan masalah. Latar belakang. Ilmu ini tumbuh di Amerika Serikat pada tahun 1970-an oleh Austin dan Shirley. Teori mereka tentang tindak tutur yang awalnya bentuk bahasa berubah ke fungsi bahasa. Di Eropa, pragmatik studi bahasa mengenai makna tumbuh sejak tahun 1940-an, dan pada tahun 1960-an, Halliday mengembangkan teori bahasa sebagai fenomena sosial. Di Indonesia sendiri, pragmatik ramai dibicarakan orang setelah masuk kurikulum 1984, di mana pengajaran bahasa disebut baru atau modern. Setelah itu, terbitlah buku-buku kajian pragmatik dari beberapa ahli. Studi ini tidak banyak dilakukan orang, karena masih kuat pengaruh pandangan struktural, bukan menekankan fungsi. Kedudukan pragmatik dalam pengajaran bahasa Indonesia menjadi penting, sehingga dirasa perlu pengembangan dan penyebarluasan studi yang meliputi aspek variasi bahasa, peranggapan, dieksis, tindak tutur, implikatur percakapan, dan struktur percakapan. Sebagaimana tujuan kurikulum 1984, dengan pendekatan komunikatifnya, implikatur merupakan aspek dominan dalam pragmatik yang diangkat sebagai masalah penelitian. Yang kedua, kita akan membahas ruang lingkup masalah penelitian. Ruang lingkup masalah penelitian ini dibatasi pada implikatur dalam bahasa lisan. Hal ini didasari penelitian dapat memperoleh situasi ujar yang melatari implikatur dengan lebih sempurna. Karena peneliti terbatas kemampuannya, subjek sumber data utama yang dapat dijangkau hanyalah sebanyak 4 orang anak SD yang berasal dari keluarga kelompok etnis Jawa yang tinggal di kota Jambi, Sumatera. Didasari kenyataan bahwa budaya orang Jawa suka mengungkapkan sesuatu secara tidak langsung, dan peneliti merasa lebih memahami budaya Jawa. Selanjutnya, ada rumusan masalah penelitian. Ada 7, yaitu bagaimanakah seluk-beluk implikatur anak usia SD yang dirinci. Antara lain 1, bentuk lingual IP anak usia SD. Yang kedua, bagaimanakah satuan pragmatis pendukung implikatur anak usia SD. Yang ketiga, implikasi pragmatik yang mewujudkan implikatur anak usia SD. 4, bagaimanakah hubungan antara bentuk lingual, satuan pragmatik, dan implikasi pragmatik pada IP anak usia SD, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas tujuan penelitian implikatur ini, yaitu dengan mengungkapkan seluk-beluk implikatur anak usia SD yang meliputi mendeskripsikan bentuk lingual implikatur anak usia SD, menganalisis SP yang mendukung implikatur anak usia SD. Yang ketiga, menganalisis implikasi pragmatis yang mewujudkan IP anak usia SD. Yang keempat, menganalisis hubungan antara BL, SP, dan implikasi pragmatis pada IP anak usia SD. Yang kelima, menganalisis berbagai alur implikasi pragmatis pada IP anak usia SD. 6, melacak berbagai strategi penguasaan IP yang ditempuh oleh anak usia SD. Dan yang terakhir yaitu melacak latar penyebab terjadinya implikatur pada anak usia SD. Yang kelima, manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah manfaat sumbangan teoritis penelitian berupa konsep yang berupa memperkaya khazanah IP sebagai salah satu aspek kajian pragmatik. Manfaat sumbangan pragmatis bagi dunia pengajaran BI yang dengan kurikulum 1994 semakin gencar mengencangkan pemakaian pendekatan komunikatif. Yang keenam, asumsi dan keterbatasan. Asumsi dan keterbatasan. Asumsi yang pertama, anak usia SD yang berbahasa pertama BI telah mampu berkomunikasi dengan menggunakan BI. Kedua, anak usia SD telah mampu menangkap IP dan menggunakan berbagai tuturan yang bermuatan IP untuk komunikasi sehari-hari. Yang ketiga,
anak usia SD menggunakan berbagai strategi dalam menguasai IPBI yang dapat dilacak prosesnya melalui pengamatan dan wawancara. Yang keempat, menggunakan triangulasi sehingga data kesimpulan yang sahih. Keterbatasan penelitian. Yang pertama, informan yang terdiri dari 4 orang anak usia SD. 2 diantaranya adalah peneliti sendiri, sehingga kemungkinan adanya unsur subjektivitas yang tidak sengaja. Yang kedua, peneliti banyak menggunakan teknik catat dalam metode SIMAK yang memungkinkan adanya unsur struktural dan unsur pragmatik yang tertinggal. Yang ketujuh, kerangka teori. Sesuai dengan pandangan Grace, IP merupakan bagian dari isi keseluruhan ujaran yang disampaikan secara tidak langsung oleh N kepada T dalam percakapan. Dalam penelitian ini, satuan analisis untuk IP disebut sebagai satuan pragmatis atau SP. Jika dilihat dari makna ditemukan adanya alur implikasi pragmatik, yaitu alur yang bergerak dari makna yang memandu T menangkap implikasi pragmatik suatu BL yang bermuatan IP sampai N mengapresiasikan IP ke dalam BL. Untuk menguasai IP, cara yang ditempuh anak ialah strategi penguasaan IP, yaitu kemampuan menangkap IP dari BL dan mengapresiasikan IP pada BL. Yang kedelapan, batasan istilah. 1. Implikatur percakapan atau IP. 2. Bentuk lingual atau BL. 3. Satuan pragmatis atau SP. 4. Implikasi pragmatis. 5. Alur implikasi pragmatis. 6. Prinsip kerjasama atau PK. 7. Prinsip sopan santun atau PS. 8. Situasi ujar atau SU. 9. Strategi penguasaan IP. 9. Sistematika disertasi. Yang pertama, bagian disertasi ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, bagian awal, 2 inti, ketiga bagian akhir. Baik, saya akan melanjutkan materi bab 3 yaitu metodologi penelitian. Pertama, sifat penelitian. Sifat penelitian. Penelitian ini tergolong bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa wacana, tuturan, atau kalimat. Metode untuk pengumpulan data, observasi dengan partisipasi penuh, dan wawancara. Maka penelitian terhadap IP anak usia SD ini dapat dikategorikan penelitian etnografis. Data penelitian yang pertama, 1. Wacana percakapan. Wacana yang mengandung tuturan bermuatan IP sebagai objek penelitian. Yang kedua, informasi situasi ujar atau SU, termasuk konteks, aspek yang gayut dengan lingkungan fisik dan sosial wacana percakapan. Pengetahuan latar belakang yang sama-sama dimiliki oleh N dan T, waktu dan tempat. Yang ketiga, informasi strategi penguasaan IP diambil dari informan tersier sebagai sumber data. Yang ketiga, sumber data. Informan primer, 4 orang anak usia SD sebagai sumber data utama yang memproduksi wacana percakapan mengandung IP. Rally, perempuan, 11 tahun, kelas 6, asal Purworejo. Dan yang lainnya bisa teman-teman lihat. Terus selanjutnya informan sekunder berupa mitra bicara yang diajak berkomunikasi informan primer menggunakan T yang bermuatan IP. Orang tua, keluarga, saudara, teman yang diperoleh berupa data SU, implikasi pragmatis, dan informasi strategi penguasaan IP. Informan tersier, orang-orang di sekitar informan primer yang dapat memberikan informasi bagaimana strategi yang ditempuh dalam penguasaan IP. Yang keempat, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data. Ada 2 metode utama, yaitu metode observasi dengan partisipasi dan metode wawancara. Dengan metode ini, peneliti masuk di dalam kehidupan anak untuk mengobservasi tingkah laku berbahasa anak pada percakapan dalam komunikasi alamiah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Ketika digunakan teknik SLC atau SLBC,
Peneliti memakai teknik rekam yang kemudian dilanjutkan dengan teknik catat. Teknik rekam tidak membawa banyak hasil karena tidak begitu siap dengan alat serta banyak IP yang muncul tidak terekam. Selanjutnya, peneliti memakai teknik catat dengan format catatan lapangan hasil observasi yang berupa SU yang melatari wacana percakapan termasuk unsur nonverbal seperti paralinguistik, kinesik, dan proksemik yang dinilai dominan mendukung implikasi dan pemunculan IP. Pengambilan data berlangsung selama 2,5 tahun. Metode wawancara yang dipakai adalah dengan pedoman dan informal. Pedoman wawancara digunakan untuk melacak data asal-usul IP tertentu dari subjek informan tertentu, sehingga dapat terkonstruksi struktur penguasaan IP oleh anak. Wawancara informal digunakan untuk melengkapi data kedua, yaitu SU yang tidak tersadap sebelumnya. Analisis data dipakai analisis pragmatik dengan didukung analisis struktur atau digunakan untuk menjawab masalah pertama yang menyangkut bentuk lingual IP dan semantik. Berikut alur analisis data. Yang pertama, reduksi data. Yang kedua, penyajian data. Dan yang ketiga, kesimpulan atau verifikasi. Setelah itu, barulah ditemukan temuan. Baiklah, materi terakhir dari bab 3 yaitu prosedur penelitian. Penelitian IP anak usia SD ini diawali dari penelitian pendahuluan pada semester kedua tahun 1993. Hasil penelitian itu mewujudkan proposal penelitian yang diseminarkan pada tanggal 1 Maret 1994. Dalam pelaksanaan pengambilan data pertama berupa wacana percakapan yang mengandung IP dan data kedua berupa informasi SU dari wacana ber-IP beserta implikasinya. Peneliti dibantu oleh Saudara Dr. Andes Sudaryono yang bertugas mengambil data pertama dari informan primer yang juga berperan sebagai informan sekunder dan tersier. Reduksi, penyajian, dan penyimpulan dalam proses analisis data berjalan simultan. Data pertama menjadi bahan untuk mendeskripsikan bentuk lingual IP. Data kedua, atau informasi SU, untuk dasar menginterpretasikan IP dari T yang ada dalam wacana percakapan, sebagai data pertama. Data ketiga untuk melacak strategi penguasaan IP yang ditempuh oleh anak. Pengumpulan data berakhir setelah penulisan laporan hasil penelitian berupa draft disertai pada awal Februari 1996.